Di tahun 1946, orang-orang pertama kali melihat citra dari ruang angkasa. Tidak begitu jelas, tapi hey, itu juga masuk hitungan. Tapi peta-peta satelit pertama belum muncul sampai baru-baru ini. Sekarang sulit dibayangin kehidupan tanpa navigasi GPS. Tapi seorang pria bikin sesuatu yang mirip peta satelit di tahun 1502. Saat itu, fotografi belum ada sama sekali. Naik setinggi itu untuk bikin peta juga mustahil. Tapi orang genius ini membuatnya cuma dengan menyusuri jalanan suatu kota kecil Italia. Dan kamu mengenal pria ini sebagai Leonardo DiCaprio. Maksudku Da Vinci. Yuk kita lihat gimana dia melakukannya. Seorang pria terkenal di Italia, Cesare Borgia, mengundang Leonardo ke kota kecil Imola. Dia ingin mempelajari struktur kota dengan hati-hati dan meminta Leonardo membuatkan peta yang detail untuknya. Saat itu, peta masih digambar dengan kurang perhitungan. Belum ada yang tahu cara menggambarkan jarak dengan tepat dalam skala yang lebih kecil. Orang-orang malah menghabiskan banyak waktu untuk menghias peta dengan gambar naga, mawar, kastel-kastel indah, pegunungan, bunga-bunga, dan berbagai hal lain. Peta-peta itu lebih cocok digantung di dinding sebagai hiasan. Tetapi Cesare Borgia ingin peta yang sangat praktis. Dan Leonardo membuat peta iknografi yang menjadi revolusioner di dunia perpetaan. Kamu hampir nggak akan melihat ada perbedaan antara citra satelit kota ini dengan peta buatan Leonardo da Vinci. Penemu itu dengan akurat menggambar semua lorong, belokan jalan raya, jalan biasa, dan ukuran bangunan-bangunannya. Dia membuat ini semua dengan tangan, menggunakan pensil, penggaris, kompas, dan beberapa alat ciptaannya. Dia menyusuri jalanan membawa sebuah odometer dan kompas magnetik. Odometer dia pakai untuk menghitung jarak yang dia tempuh. Semua mobil dilengkapi alat ini agar kamu tahu berapa kilometer yang telah kamu tempuh. Leonardo menyusuri jalan dengan sebuah roda besar dan menentukan jarak dengan kabel. Dengan bantuan kompas magnetik, dia bisa mengetahui arahnya. Dia juga menciptakan alat bernama busola yang bisa menghitung derajat di dalam suatu lingkaran. Dia tahu besar sudut tiap belokan jalan dan berapa garis keliling semua persimpangan. Dia tahu jarak antara rumah-rumah dengan jalan raya. Dia menyusuri jalanan selama berminggu-minggu dengan semua alat ini. Kemudian, dia pulang dan memakai semua datanya untuk menggambar peta dengan skala yang tepat. Dia juga memakai temuan humanis asal Firenze, Leon Alberti dalam karyanya. Dia menciptakan metode pemetaan di mana seluruh area kota bisa dimasukkan ke dalam lingkaran dengan koordinat kutub. Lapangan pusat kota adalah tempat 8 garis lurus bertemu, yaitu 8 arah utama kompas. Leonardo mulai mengisi kota dengan sejumlah blok setelah membaginya jadi 8 segmen. Akurasi kalkulasinya menakjubkan. Dia bahkan nggak melewatkan bangunan kecil-kecilnya. Kini, kamu bisa pergi membawa peta ini untuk menyusuri kota setelah lebih dari 500 tahun. Bandingkan saja tempat ini di Google Map dengan lukisan Leonardo. Yap, dalam 500 tahun terakhir, nggak ada restoran cepat saji atau bangunan tinggi yang dibangun. Semua orang tahu kalau Leonardo da Vinci membuat gambar detail sebuah mesin terbang yang mirip layangan gantung dan ornitopter, tapi ini cuma sebagian dari peralatan terbangnya. Di tahun 1480-an, dia melukis aerial screw. Leonardo menemukan sistem yang sekarang dipakai oleh semua helikopter modern. Dia menggambar sebuah skrup dengan kain tebal, baling-baling kapal yang mendorong udara bekerja dengan prinsip yang sama. Tapi Leonardo berpikir, apa mungkin bisa mendorong udara? Dan gambar ornitopter terbangnya yang paling kenamaan dibuat setelah Leonardo mempelajari burung. Dia bahkan menulis sebuah buku, Codex on the Flight of Birds, di mana dia menggambarkan secara detail ilmu fisika penerbangan dari hewan-hewan ini. Lalu, berdasar data ini, dia mulai menggambar alatnya mirip dengan sayap. Setelah sayap itu, Leonardo melangkah lebih jauh lagi. Dia berpikir, bagaimana cara orang turun dari ketinggian? Pemikiran ini memicu dia untuk membuat gambar parasut. Temuan ini harusnya dibuat dari kain linen dan tiang-tiang kayu penyangga. Seluruh strukturnya mirip piramida. Seseorang harus ditempatkan di bagian bawah tengah dan perlahan-lahan melayang ke tanah.
pada bulan Juni tahun 2000, seorang penerjun payung Inggris memutuskan untuk membuat parasut mengikuti gambar Leonardo. Dia membuat salinan, naik sampai ketinggian 3.000 meter dengan balon udara panas dan meloncat dengan parasut ciptaan Leonardo. Dia turun ke tanah dengan mulus selama 5 menit. Tapi pada detik-detik terakhir, dia membuka parasut cadangan lain untuk berjaga-jaga dan mendarat. Suatu hari, Leonardo menggambar model busur silang tidak biasa. Ini model raksasa, seukuran pesawat penumpang. Dari luar, model ini nggak beda dari busur silang biasa dalam hal apapun, kecuali ukurannya. Da Vinci ingin membuat semacam ketapel versi yang lebih canggih. Busur silang ini diharapkan bisa melepas batuan besar dengan kekuatan menghancurkan. Tak seorang pun mampu mewujudkan rencana ini menjadi kenyataan. Banyak buku sketsa Leonardo da Vinci yang hilang. Gimana kalau kita panggil Leo saja? Buku-buku ini kemudian ditemukan di tahun 1950-an. Dan di antara gambar-gambar ini, orang-orang menemukan gambar detail suatu alat yang kompleks. Dengan pengujian yang hati-hati, para ahli sadar kalau ini adalah gambar prototip kalkulator modern. Bagi kita, benda ini sudah biasa saja. Tapi Da Vinci sudah ingin menciptakannya di tahun 1502. Apa kamu tahu apa itu self-supporting bridge? Jembatan ini bisa kamu bawa dan dipasang tanpa mekanisme tambahan. Praktisnya adalah kamu nggak harus menggali tanah dan buang-buang waktu bikin fondasi jembatan. Penemuan ini kayaknya simpel sekarang, tapi di abad ke-15, ini temuan brilian. Leo menciptakan jembatan ini agar orang-orang yang berjalan jauh lebih mudah menyeberang sungai dan waduk. Hampir nggak ada sekrup dan pengencang logam lain di jembatan itu, hanya bagian-bagian dari kayu. Leo bikin konstruksi yang kedua sisinya mengeluarkan tekanan yang sama sekaligus. Dia melakukan ini dengan bantuan balok penghambat. Dan berhasil, orang-orang masih memakai teknologi ini hari ini. Penemuan Leonardo dibuat dengan tujuan praktis dan seringkali sesuai pesanan. Tapi terkadang dia bekerja untuk diri sendiri. Di tahun 1495, dia menggambar rancangan detail suatu robot mekanik berpakaian baju zirah kesatria. Menurut kalkulasi, kesatria itu bisa duduk, menggerakkan kepala, dan mengayunkan pedangnya. Seniman itu terinspirasi oleh anatomi tubuh manusia. Dia mempelajari struktur tulang, otot, dan sendi, lalu memutuskan bikin hal yang serupa. Da Vinci mengembangkan suatu sistem gerigi dan katrol kompleks yang bisa menirukan gerakan manusia. Tapi yang paling luar biasa adalah seorang ahli robotika membuat sebuah robot berdasarkan gambar Leo di tahun 2002. Da Vinci menciptakan banyak benda modern 500 tahun lalu. Salah satunya adalah kereta yang bergerak sendiri atau mobil. Dia membuat ini untuk dipakai dalam produksi teater. Berkat pegas sekrupnya, mobil itu bisa berjalan sendiri tanpa didorong. Sistem rem dan kemudi membuat pengendaranya dapat mengendalikan mesinnya. Tentu saja belum ada mesinnya, tapi saat itu temuan ini sudah brilian. Leo menemukan alat-alat untuk digunakan di udara, darat, dan air tentunya. Dia mempelajari sifat-sifat cairan dan struktur arus bawah air, lalu mendesain pakaian menyelam pertama. Tampilannya agak aneh, jumpsuit kulit dengan topeng wajah, kacamata, dan selang buluh panjang yang dipasang ke hidung dengan cincin-cincin baja di dalamnya. Dia membuat beberapa versi, salah satunya selang yang terhubung dengan silinder udara yang mengapung di permukaan. Dia berpikir bahwa orang-orang akan memakai pakaian ini untuk menyerang kapal yang menginvasi tanpa diketahui. Vitruvian Man karya Leonardo da Vinci menunjukkan betapa sempurnanya tubuh manusia. Dia menulis banyak catatan dalam tulisan pencerminan di kertas dengan gambar ini. Seniman itu menggambarkan proporsi tubuh manusia. Dia menulis bahwa panjang dari ujung dagu sampai bagian atas tengkorak adalah 1/10 panjang seluruh tubuh. Tapi pada umumnya, Vitruvian Man karya Leonardo ini menunjukkan anatomi ideal manusia. Gambar lelaki ini ditempatkan di dalam lingkaran dan persegi. Seniman ini ingin menunjukkan kalau manusia bisa sesempurna bentuk-bentuk geometri. Bagaimanapun, ilmuwan di seluruh dunia masih berselisih tentang gambar ini. Teman-teman, kita sudahi dulu ya. Leo udah pergi tuh.